Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Bernardo Shelby atau yang biasa disebut Green Beast. Ya. Pada siang hari ini kita akan mengulas sebuah bacaan yang dimana judulnya itu 10 Hard Truths I Learned by 28, ya 28. 10 hal kebenaran sulit yang aku pelajari di umur 28. Tulisan ini ditulis oleh Chelsea Lewis. Ya, Chelsea Lewis. Nah, jadi artikel ini tuh menceritakan dia yang sudah beranjak umur 28 dan hampir hampir di umur ke 30 gitu. Dan dia merefleksikan dirinya kembali kalau dia bisa saja kembali di sekitar umur 20-an ataupun 18, apa yang akan dia lakukan sebenarnya? If I could go back, what would I do differently? What do I know that I wish knew and that I wish I knew then? This list is a small summation of things I have learned. Jadi ini adalah 10 hal yang dia pelajari selama kehidupannya dan seperti apa ya? Regret yang dia alami dan kita sebagai generasi di bawahnya itu harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang dia alami gitu. Setidaknya kira-kira seperti itulah ya. Yang pertama adalah balance. Without balance, you will burn out. Tanpa adanya keseimbangan, kamu akan burn out. Nah, lagi-lagi apa? Lagi-lagi burn out ya. Tanpa keseimbangan, teman-teman. Ini maaf ya kalau misalnya agak agak ribut di belakang ya, kayak ada tung tung dung tung dung ya, itu maaf, mohon maaf. Nah, tanpa ada keseimbangan, kita tuh nggak akan bisa hidup yang sebaiknya. Tidak peduli seberapa banyak, seberapa besar keinginan kita untuk menjadi seseorang yang sukses, itu tidak akan ada artinya kalau kita tidak memiliki kesehatan yang baik, tidak memiliki uh, relax itu ya, kayak tidak memiliki relax yang baik, exercise dan bahkan istirahat yang cukup. Jadi ya semuanya itu harus seimbang. Lalu dia ada sebuah quote, I see a word on the edge of the blade of a blade. Without balance, it will fall. Jadi dia melihat sebuah dunia di ujung blade, di ujung pedang. Tanpa keseimbangan, maka dunia bumi itu akan jatuh. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Yang kedua adalah rencana atau plan. Kalau kamu tidak mempunyai backup plan, kamu akan bangun di suatu hari tanpa mengerti apa tujuanmu selanjutnya. Kita akan merasa kehilangan, tersesat, dan akan merasa ketakutan. Dan seiring kita bertambahnya usia, teman-teman, kita itu makin banyak tuntutan dari sana, dari sini gitu. Dan mimpi kita itu kadang-kadang bisa berganti. Mimpi kita itu kadang-kadang bisa berubah. Tetapi but the amount of planning you did along the way will not. Jadi rencana-rencana yang sudah kita backup plan itu nggak akan berubah, itu nggak akan berganti meskipun mimpi kita berganti. Jadi usahakan kamu memiliki backup plan yang akan membuatmu tidak tersesat kemana langkah selanjutnya yang akan kamu tuju gitu. Yang ketiga adalah waktu, time. You know, time is so important for all of us. Waktu adalah hal yang banget paling berharga karena dengan waktu kita dapat menciptakan suasana, menciptakan sesuatu yang berharga, sesuatu yang istimewa. Every year time will go by a little faster. Setiap tahunnya waktu itu akan pergi dengan dengan perlahan namun cepat gitu. Kita nggak bakalan notice, kita nggak bakalan sadar sampai kita berada di ujung tahun. Ini adalah hal yang paling kejadian, yang sering kejadian antara di aku 2020 dan 2021. Tiba-tiba waktu itu kayak ngeblink, teng, tiba-tiba aja udah 2022 gitu. Nah, the only way, salah satu cara yang bisa kita buat itu waktu itu slow down adalah dengan cara kita mengganti rutin kita. Kayak kita mencoba sesuatu hal yang baru, kita bangun pagi misalnya, atau kita menantang diri kita untuk melakukan hal yang nggak pernah kita lakukan sebelumnya. Maka dengan itu, waktu itu akan
rasa lambat meskipun sedikit saja ya, meskipun kecil gitu. Yang keempat ada friends. The way your friends talk about the others is likely how they talk about you. Jadi bagaimana cara teman kamu itu berbicara mengenai tentang orang lain itu adalah cara mereka berbicara tentangmu. Nah, eh aku nggak paham untuk poin ini, tapi aku rasa dia ingin menunjukkan bahwa jika kita berteman dengan seseorang yang baik, maka kita akan menjadi orang yang baik. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang yang buruk, maka kita akan menjadi pribadi yang buruk. Ada sebuah quote yang menggambarkan hal ini, yaitu if you hang out with chicken, you are going to cluck, and if you hang out with eagles, you are going to fly. Itu adalah keempat. Jadi pilihlah teman yang baik dan pilihlah teman yang menurutmu itu dapat mengantarkanmu ke hal yang luar biasa. Yang kelima ada uang. Nah, ini kita disuruh untuk merencanakan uh, kapan kita membutuhkan betul-betul uang dan di saat kita nggak punya apa-apa. Jadi dia ingin mengatakan kepada kita bahwa save your money for for the time, ya kan? Simpan uangmu untuk di waktu yang kamu tidak akan duga, supaya kamu dapat dapat survive di hari-hari yang masa sulit itu. Nah, ini ada quote juga dia tutup. While money can buy happiness, it certainly lets you choose your own form of misery. Meskipun uang nggak bisa membeli kebahagiaan, ya bagiku uang itu bisa membeli kebahagiaan. Tetapi itu secara jelas dapat menentukan kondisi kita di saat kita dalam masa-masa buruk, dalam masa-masa suram gitu. Yang keenam, hobbies. If you really want to be good at something, dedicate time towards it. Jika kita betul-betul bagus dalam suatu hal, baik dalam satu bidang, maka dedikasikanlah waktu kita untuk membangun, untuk grow di bidang itu, di hobi itu. Ya meskipun walau hanya beberapa menit, beberapa jam mungkin, tapi setidaknya kita mendedikasikan diri kita untuk grow. Dan kalau kita nggak dedikasikan waktu yang ada, kita tidak mendedikasikan diri kita untuk melatih bakat kita, kita tidak memprioritaskan perkembangan yang kita miliki di dalam di waktu-waktu itu. Jadi ya hargai waktu dan gunakanlah waktu itu sebaik mungkin. Dedikasikan dirimu di suatu bidang yang akan membuatmu menjadi orang nantinya. Ya, kira-kira seperti itu. Yang ketujuh, pikiran, thoughts. Don't believe anything at face value. Aku nggak tahu ini gimana. Tapi kayaknya dia ingin mengatakan bahwa jangan mempercayai apapun yang ada di hadapanmu. Tetaplah berpikir kritis, berpikir skeptical, dan selalu bertanya. Dan jangan takut untuk admitting, kayak untuk mengakui bahwa kamu itu adalah bahwa kamu salah. Jadi misalnya ketika kamu sedang berargumen atau sedang berdebat, terus kamu kayak merasa salah, ya akui aja kesalahanmu. It's nothing wrong with that. It's nothing wrong with it. It's nothing wrong when you admit your wrong. Ya, kira-kira seperti itu bahasa Inggris ya teman-teman ya. Dan ada satu quotes yang jadi top highlight kita, yaitu if you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking. Jika kita hanya membaca buku yang orang lain ramai, orang yang sedang orang rame bacain, ya kan? Kita ya, intinya jika kita membaca buku yang apa ya, yang lagi bestseller, kita hanya berpikir apa yang orang lain pikirkan. Ini dari Haruki Murakami, seorang novelis, seorang pembuat buku yang tinggal di Jepang, dan bukunya ada 50-an kalau nggak salah bestseller. Dan dia mengatakan hal itu. Itu adalah hal yang luar biasa mungkin. Yang ke-8 adalah mimpi, dreams. No matter how much you succeed or accomplish, you will always be focused on what happen next. Nggak peduli seberapa sukses atau seberapa banyak yang kamu telah selesaikan, kamu akan selalu fokus dengan hal apa yang selanjutnya bakal terjadi. Itu sangat sulit bagi kita untuk merasakan hal yang puas gitu ketika kita sudah merasa sukses atau gimana, tetapi try and enjoy the ride. Tetapi nikmatilah jalannya itu, nikmatilah apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Life is now, not a second before, not a second later. Yang ke-9, life, kehidupan. Ya, spend
less time in your head. Kurangi waktumu berpikir. Jadi kayak apa? Kita itu kadang-kadang sering overthinking, kadang-kadang kita sering berpikiran apa, bagaimana ya nanti masa depanku atau segala macam. Padahal kita masih umur 17, 18, 19, 20. I think ketika kamu memikirkan masalah itu nggak apa-apa gitu loh. Kayak kamu sadar akan kekurangan yang kamu miliki dan kamu sadar bahwa ada sesuatu yang harus kamu kejar. Tapi kalau bisa kurangilah waktu ketika kamu memikirkan hal itu. You deserve to live your life without the constant worry of not being accepted by the others. Kamu tuh pantas untuk menikmati kehidupanmu tanpa uh, worry, tanpa rasa cemas akibat penolakan dari orang lain. So live in the moment, but do not let by the moment or the people who belong to it. Hidupilah apa yang sudah apa ya, live in the moment itu apa ya maksudnya? Kayak nikmatilah hidupmu gitu tanpa memikirkan siapapun yang memberikanmu hal-hal buruk, hal-hal negatif gitu. 10. Umur penutup kita. Age. No matter how old you get, you never really grow up. Tidak peduli seberapa bertambah usianya kita tidak pernah grow up. Kita akan merasa sama dengan you will feel the same way you did at 18 as you do at 28. Kita akan merasa sama ketika kita berada di umur 28. Ya di umur 18 kita hanya merasa sama gitu. Kita betul-betul nggak grow up. Yang membedakan kita adalah umur dan experience dan pengalaman. Neil Gaiman berkata, "Truth is there aren't any grown ups. Tidak pun not one in the whole wide world." Jadi sebenarnya nggak ada yang yang berumur gitu, yang menuju masa tua. Hanya saja yang membedakan adalah pengalaman dan umur gitu. Kayak age is just a number gitu. Wah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ya demikianlah live streaming. Demikianlah video kita pada hari ini. Semoga kita dapat merefresh kembali, menikmati kehidupan di saat-saat masa sulit ini dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Tidak usah terlalu banyak pikiran, tidak usah terlalu banyak rasa cemas, rasa takut. Hidupilah, nikmatilah apa yang kamu miliki sekarang. Karena hidup itu panjang, Mbak. Kalau bagi saya, hidup itu adalah journey. Life is journey, not a competition. Ya, itu adalah quotes gua dari yang gua mainkan waktu main The Sims, Pak ya. Ya, mohon maaf kalau aku berbelit-belit gimana. Otakku nih kayak sudah udah mulai oleng-oleng gitu. Aku nggak bisa santai. Aku kayak mau gitulah. Demikianlah live streaming lagi. Demikianlah video kita pada siang hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.